Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyida suhur. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin ala qaulil masyhur. Wa ala alihi wa ashabihi ala mamaril ayyami wad duhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imina fi Ramadan. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, Bapak Ibu segenap jamaah salat subuh. Alhamdulillah, di pekan keempat ini saya bisa bersilaturahmi, berjumpa kembali dengan Bapak Ibu yang mulia di bulan suci nan agung, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan silaturahmi kali ini mampu menghadirkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk panjang umur dan murah rezeki. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, kalau hidup itu panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak, udah surga banget itu. Panjang umur, sehat walafiat, rezekinya melimpah. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tema kajian kali ini yaitu 4 rombongan besar yang menggegerkan alam akhirat dan mengguncang aras Allah karena prestasi ibadahnya di bulan suci Ramadan. Nah, hadirin rahimakumullah, sebelum melangkah lebih jauh, kita akan berbicara masalah upah ibadah puasa yang berbeda nilainya dengan ibadah-ibadah yang lain. Apa itu haji, apa itu umroh, apa itu sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ini namanya basyiron, kabar gembira bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, betapa Allah janjikan upah yang amat sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Redaksi kata-katanya tuh pakai adawatul hosri, innama. Coba kita sisir dari alif lam mim sampai anas, pada surat apa dan ayat berapa Allah memulai firman-Nya dengan kata-kata innama. Innama yuwaffas sabirunya hanya orang yang bersabar melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Allah penuhi
upah ibadahnya bighairi hisab, tanpa batasan dan hitungan. Nah Bapak Ibu, semua nilai sepak terjang kita 24 jam sehari, yang ada nilainya di sisi Allah tuh yang namanya ibadah. Ibadah puasa ini dalam bahasa Al-Quran juga orang-orang yang disebutkan yang bersabar. Nah kalau posisinya domah sobirun, kalau patah sobiron, kalau kasroh sobirin. Jadi orang para so'imin, bahasa lain dalam Al-Quran itu disebutkan sobir, orang-orang yang bersabar. Kenapa? Karena innama yadaru syahwatahu wa syarobahu wa ta'amahu li ajli. Orang yang berpuasa disebutkan orang-orang yang bersabar, menahan lapar, meninggalkan haus, dahaga, bahkan syahwatnya di siang hari. Coba biasanya kita itu makan, minum, jajan, cemilan. Sekarang kita tahan semuanya itu sepanjang hari, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini jujur, tolong jawab, butuh kesabaran nggak tuh? Berat nggak? Berat. Innama yadaru syahwatahu, bahkan pengantin baru yang masih muda, suaminya berusia 20 tahun, istrinya berusia 18 tahun, tinggalkan tuh syahwatnya di siang hari. Kan beda Pak, orang yang masih muda dengan yang tua-tua, beda nggak? Ngampleh kalau yang tua-tua mah ya. Tahu Bapak ngampleh? Nggak ada tuh dalam kamus bahasa ngampleh tuh. Perlu diabadikan. Ditinggalkan semuanya li ajli, kata Allah, karena mengharap ridho aku, semata-mata mengharap menggapai ridho Allah, ditinggalkan semuanya, makan minum, tinggalkan istrinya, suaminya. Oleh karena itu ibadah puasa itu nisfu sobri, separuh daripada kesabaran. Berat. Sama nggak dengan malaikat tuh, nggak makan nggak minum? Sama. Pantas kata Allah, ayyuhasabu tariku syahwatahu, wahai anda yang meninggalkan syahwatnya, makan minumnya lama sepanjang hari, li ajli, karena ingin menggapai ridho aku, kata Allah, anta indi, kamu derajatmu di sampingku, kabak di malaikati, bagaikan malaikat berkerangka manusia. Maka Allah penuhi upahnya itu bighairi hisab, tanpa batasan dan hitungan. Ustadz, memang ibadah itu ada upahnya, ada hitungannya. Ada ibadah itu yang Allah bayar 10. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Ada ibadah satu yang Allah balas lipat gandakan 10. Ada satu ibadah yang Allah lipat gandakan 70. Ada yang Allah lipat gandakan 700. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ini satu Allah lipat gandakan 700 infak fisabilillah. Bagaimana ya Rasul dengan ibadah puasa? Kata Allah, bighairi hisab, upahnya tidak dihitung 10, 100, 70, 700, enggak.
Kalau kita boleh beranalogi, itu kalau kita punya beras dalam satu wadah yang namanya baskom, terus dalam bahasa Jawa tumplek, itu di baskom masih ada nggak tersisa beras? Jawab, masih ada. Tapi kalau tumplek, blek, tumplek, blek, masih tersisa nggak? Secara totalitas habis semuanya. Ini yang dimaksud di ghairi hisab. Kalau Allah punya berapa, Allah berikan semuanya secara totalitas, tidak dihitung-hitung lagi kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Betapa dahsyatnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Pantas a'dhamallahul minnata ala ibadihi bima dafa'a anhum kaida syaiton wa khibadullihi idja'ala sawma hisnan li awliyaihi wa junnatan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah anugerah yang amat sangat besar ala ibadihi kepada seluruh hamba-hambanya. Apa itu yang Allah berikan? Merupakan anugerah yang amat sangat besar. Satu ibadah yang apabila dikerjakan mampu membendung tipu daya dan godaan setan. Bapak Ibu, maaf, pernah merasa nggak digoda setan? Belum. Bagaimana cara setan menggoda? Allah nyatakan cara setan menggoda itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau kita pernah membaca buku yang berjudul Pro and Pro, itu ilham itu ada dua. Ada ilham fujur yang dibisik-bisikan oleh iblis, disetir oleh hawa nafsu dalam diri manusia. Kalau ini dominan pada diri orang itu, yang terpikir yang buruk-buruk, yang terucap yang jelek-jelek, realisasi sepak terjangnya sehari-hari semuanya nggak ada yang bagus. Kalau ilham yang diterima dari iblis itu dominan dalam diri seseorang. Sebaliknya, kalau bisikan takwa datang dari malaikat disetir oleh akal, maka semuanya yang terlahir timbul dalam diri seseorang semuanya yang baik-baik. Enggak ustadz, enggak kiai, enggak pengusaha, pejabat, petani. Ini senantiasa ada. Coba bapak-bapak pernah enggak ada bisikan dalam hati kita punya duit mau infak hari Jumat, dalam dompet kita ada lembaran 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 paling lecak. Itu suka ada nggak bisikan dalam hati kita mau infak 100.000, jangan yang itu, suka ada nggak tuh? Ada. Karena inna syaitona ya'idumul faqra wal fahsya. Setan itu senantiasa membisik-bisikkan, mengilhamkan dalam diri kita, kalau kamu sedekah yang 100.000, kamu jadi miskin, mana buat anak istrimu. Itu. Ini cara setan menggoda manusia. Itu. Maka ija'ala sawma hisnan li awliya'i wa junnatun, Allah jadikan ibadah puasa ini sebagai dinding perisai yang mampu membendung seseorang dari tipu daya dan godaan setan. Itu bisa masuk lewat saluran darah. Itu. Jadi karena adanya puasa itu, ini dipersempit salurannya. Maka ada pernyataan bahwa setan di bulan suci Ramadan diborgol, supidatis sayatin. Jadi bukan artian setan tangkepin satu-satu diborgol oleh malaikat. Kita menutup pintu setan dalam diri kita dengan cara melaksanakan ibadah puasa. Nah hadirin rahimakumullah,
Jadi ibadah puasa itu ibadah yang menduduki ranking tertinggi, sampai-sampai upahnya pun tidak dihitung-hitung lagi. Tinggal yang menjadi pilot project siapa saja orang yang mendapatkan ibadah puasa dengan upah bighairi hisab. Karena ternyata ibadah puasa itu klasifikasi. Kelas yang pertama itu Bapak Ibu hadirin yang mulia, saumul awam. Kebanyakan puasa manusia secara umum. Coba iftau kolbak, tanya hati kita masing-masing, nanti ada pada kelas yang mana ibadah puasa kita. Nah hadirin yang mulia, yang kedua saumul khawas, saumul khawas. Kelas yang ketiga saumul khawasil khawas. Ustadz, seperti apa sih puasa kebanyakan manusia secara umum? Adapun puasa kebanyakan manusia secara umum, yaitu puasanya fakapul batni wal parji, hanya mengekang, tidak mengisi perutnya dengan makanan minuman, tidak memperturutkan hawa nafsunya di siang hari, walaupun kepada istrinya, untuk memenuhi syahwatnya. Jadi hanya tidak makan dan tidak minum dan tidak memenuhi kebutuhan anggotanya. Ini puasanya kebanyakan manusia. Yang kata baginda Rasul, orang puasa seperti ini mulutnya masih berbicara keji dan kotor, suka masih berbohong, menfitnah. Luar biasa lidah ini. Kata Allah, yang namanya lidah sampai Allah nyatakan secara spesifik, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah sudah aku ciptakan buat kalian dua kornea mata, lidah dan bibir, lidah dan bibir. Ini Allah tahu nggak kita punya dua kornea mata, punya lidah dan bibir? Tolong jawab. Tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa Allah bertanya? Ini istilahnya istifham takriri. Kan aku sudah ciptakan dua kornea mata buat kalian. Itu dalam dua kornea mata ada 2 miliar sel, satu sel saja berkurang itu bisa rabun, bisa rabun dekat, rabun jauh, bisa macam-macam. Tidak satu orang profesor pun yang mampu menciptakan 1 miliar sel, satu sel pun. Yang kedua kata Allah, bukankah sudah aku ciptakan buat kalian lidah dan bibir? Maka manfaatkan ini untuk hal yang positif. Coba Bapak Ibu, orang yang sepasang yang sedang berumah tangga, sedang kasih sayang, bisa bercerai nggak gara-gara pihak ketiga lidahnya yang jahat? Bisa nggak? Bisa. Dua sekolah bisa tawuran nggak gara-gara lidah? Bahkan dua negara bisa berperang gara-gara lidah. Jadi dalam urusan-urusan penting Allah tuh melemparkan pertanyaan-pertanyaan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al qaidahum fi tadil. Lidah ini luar biasa. Nah, matanya masih suka jelalatan, termasuk kalau kita punya setan gepeng namanya ya. Lihat buka itu film porno, wan nadru bisahwatin, memandang yang bermuatan hawa nafsu. Yang puasa seperti ini yang kata baginda Rasul nyatakan, kamin so'imin, banyak sekali orang yang melaksanakan ibadah puasa, laisa lahu min siyamihi, tapi dari ibadah puasanya itu ilal atsu walju, kecuali menahan lapar dan haus saja. Upahnya hanya lapar dan haus, tidak mendapatkan upah bi ghairi hisab. Semoga kita semuanya tidak ada puasanya di kelas yang ini.
tidak ada di kelas ini. Hadirin yang kedua, kelas yang kedua itu saumul khawas, puasanya orang khawas. Jadi di samping tidak makan dan minum, anggota tubuhnya pun berpuasa. Ini orang yang mendapatkan upah bi ghairi hisab. Yang menduduki ranking tertinggi yaitu puasa khawasil khawas. Itu puasanya para nabi, para sahabat, dari semua. Seperti apa puasa mereka itu? Puasa mereka itu seperti apa? Dari semua sepak terjangnya ucapannya yang terpikir di benaknya itu hanya ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang mendapatkan pahala yang Allah janjikan bi ghairi hisab. Nah hadirin rahimakumullah, begitu istimewanya Ramadan. Itu bulan yang penuh dengan rahmat, kasih sayang, berkah dan ampunan. Kalau ba'da sholat taraweh kita suka berdoa dengan doa yang disebut doa kamilin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika mu'addin wa li sholati hafidin. Di tengah tuh ada potongan redaksi kata-kata wa fil jannati dakhilin. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Tapi di bulan suci Ramadan buat para shaimin terbalik. Bocoran dari baginda Rasul bahwa al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu berat ingin dihuni. Itu kalau rindu berat istilah sederhananya. Bapak Ibu pernah ingin buang air besar kebelet? Pernah? Gak tahan. Itu. Surga itu sudah kebelet, enggak tahan, ingin segera dihuni oleh 4 rombongan besar. Ini 4 rombongan besar ini menggegerkan alam akhirat. Jadi kalau kasus-kasus yang ada di dunia, Amerika terbakar, Palestina dibombardir, itu peristiwa kecil. Ini manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, itu semua terheran-heran, terkagum-kagum, terbelalak. Ya Allah, rombongan ini siapa mereka? Apakah semasa hidup di dunia itu mereka kuliahnya di Amerika, di Eropa? Dan kurikulum seperti apa yang dipakainya? Ternyata orang-orang ini yang dikawal oleh pas pampres, oleh malaikat kiromal katibin, kata baginda Rasul, talil Quran. Rombongan besar yang pertama adalah orang yang senantiasa gemar lidahnya membasahi dengan bacaan Al-Quran. Bapak-bapak, ini semuanya saya perhatikan tadi masuk pada rajin sedang membaca Al-Quran. Itu. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, begitu istimewanya para qari'ul Quran. Karena pada hakikatnya orang yang membaca Al-Quran itu sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata baginda Rasul, man aroda ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa ingin berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Terlebih-lebih di saat melaksanakan ibadah sholat. Nah Bapak Ibu, itu Allah menyiapkan ruang connecting di saat seseorang melaksanakan ibadah sholat, pada hakikatnya sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu nuzulul Quran itu turunnya surat Al-Fatihah, Allah nyatakan walaqad atainaka sab'am minal masani. Aku sudah berikan kepadamu Muhammad dan seluruh umatmu
7 ayat yang senantiasa diulang-ulang bacaannya di saat sholat setiap rakaat. Berapa? 7 ayat. Coba kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau memulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Berapa tuh jumlahnya? Tuh, coba kita awali di Alhamdulillah. Ayat satunya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama enggak 7? Sama. Ini jangan sampai jadi permasalahan imamnya baca Al-Fatihah dari Alhamdulillah. Bikin DKM tandingan. Itu. Ya. Imamnya baca kunut, makmumnya enggak, bikin masjid di samping masjid. Maka umat Islam itu mari kita bersatu dalam akidah, bertoleransi dalam khilafiyah, berjamaah dalam dakwah. Gak boleh permusuhan, tidak ada permusuhan dalam Islam. Nah hadirin rahimakumullah, di saat kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, baginda Rasul menyatakan, apabila seseorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab kes. Kata Allah, fabi izzati wa jalali nikmati laka fid dunya wal akhir. Demi keagunganku dan kemuliaanku, bahwa engkau yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, aku tetapkan engkau mendapat nikmatku fid dunya, selagi masih hidup di dunia, dan setelah pulang kembali kelak ke akhirat. Tidak ada pembicaraan kita yang dijawab kes langsung kecuali di saat melaksanakan ibadah sholat. Betapa istimewanya bacaan Al-Quran dibandingkan bacaan-bacaan yang lain. Maju bacaan kita Ar-Rahmanir-Rahim. Allah jawab, rahmati laka fid dunya wal akhir. Rahmat kasih sayangku aku tetapkan buat engkau, baik semasa engkau hidup di dunia dan setelah pulang kelak kembali ke akhirat. Kita lanjut baca Maliki yaumiddin. Allah langsung jawab, guys, fadlilaka fid dunya wal akhirah. Aku akan berikan seluruh fasilitasku kepada engkau sewaktu engkau masih hidup di dunia dan setelah pulang ke akhirat kelak. Itu betapa dahsyatnya bacaan Al-Quran. Apabila sampai bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, tidak kepada yang lain, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, tidak kepada siapapun. Tidak kepada pangkat, jabatan, kepada harta, tahta, wanita, kuota, dan avanza serta Rubicon. Apalagi zaman sekarang itu godaan lebih banyak dari zaman dulu. Kita ikrar di hadapan Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa jawaban Allah?
Allah jawab, nusrati laka fid dunya wal akhirah. Aku akan menolongmu selagi engkau masih hidup di dunia dan setelah kelak pulang ke alam baka. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, berikan petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Maka yaqulullahu, Allah berfirman, hidayatilaka fid dunya wal akhirah. Aku akan memberikan petunjuk kepadamu itu selagi engkau masih hidup di dunia dan setelah pulang ke akhirat kelak. Sampai bacaan kita, siratal ladzina an'amta alaihim. Maka Allah menjawab, syafa'atilaka ay syafa'atu habibilaka fid dunya wal akhirah. Aku pastikan engkau mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik selagi masih hidup di dunia dan setelah kelak pulang ke akhirat. Ayat berikutnya kita baca, ghairil maghdubi alaihim, yaitu jalan hidup yang tidak engkau murkai mereka. Maka Allah menjawab, bi izzati wa jalali kurbati laka fid dunya wal akhirah. Aku akan senantiasa dekat kepadamu, baik waktu di dunia dan kelak nanti di akhirat. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Kata Allah, fa bi'izzati wa jalali wa adamati wa kibriyai usabbitu ismaka fi dewani suada. Aku catat, aku tetapkan namamu fi dewasi, dalam catatan orang-orang yang bahagia, saidun fid daroin, di agenda Allah, di laptop besarnya, di lauhil mahfud dicatat bahwa jamaah sholat subuh yang hadir pada hari ini, bahwa aku hapus ismaka namamu min dewanil askia, dari catatan orang-orang yang tergolong dengan orang-orang yang celaka. Aku tetapkan namamu terkabung dengan orang-orang yang bahagia. Jadi dahsyat itu bacaan surat Al-Fatihah. Nah hadirin rahimakumullah, maka ibadah sholat itu luar biasa. Bacaan-bacaannya langsung dijawab kes oleh Allah. Ini istimewanya talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Kalau di luar sholat, satu Allah balas 10, memiliki wudhu Allah balas itu 100, tapi kalau di saat sholat satu huruf Allah balas 300. Rombongan pertama yang dirindukan surga itu adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Minimal Bapak Ibu sehari semalam kita baca 200 ayat minimal. Maka insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaat pertolongan. Waktunya tinggal berapa menit lagi? Ada sesi tanya jawab? Mangga silahkan. Regu A, regu B, regu C. Nggak ada. Sampai jam 6. Ya. Wahafidhil lisan, rombongan yang kedua, rombongan besar yang istimewa yang dirindukan surga itu orang-orang yang senantiasa menjaga lidahnya dari perkataan keji dan kotor. Contoh kecil misalkan itu Bang Jai bisik-bisik sama tetangganya. Kamu tahu nggak itu tetangga kita yang baru pindahan? Itu kan punya pabrik susu tuh, ya. Pabrik susu gimana? Itu yang keluar dari kupingnya yang bau itu, yang keluar dari kupingnya yang bau itu.
Wa in kana fihi, walaupun itu memang ada pada dirinya. Ini bagian daripada gibah. Dzikruka akhaka bima yukrihi, komentarin orang lain dengan sebuah pembicaraan apabila dia dengar marah. Wa in kana fihi, walaupun itu memang ada pada dirinya. Ini namanya gibah. Nah, ini orang-orang yang senantiasa terjaga lidahnya adalah rombongan-rombongan orang yang tergabung, orang-orang yang dirindukan, rindu berat oleh surga. Rombongan yang ketiga, wamut emil ji'an, orang yang gemar memberi makan kepada yang berpuasa. Biasanya kalau di kita Bapak Ibu dikemas dengan takjil atau sahur bersama. Kalau kita umroh di bulan Ramadan, ada saudara kita, tetangga kita yang umroh bulan ini. Baru siapa tadi yang baru pulang gitu. Itu di sana itu ada yang namanya OTT, operasi tangkap tangan. Jadi kalau kita mau ke masjid, turun dari hotel asar menjelang maghrib, itu ada anak muda ganteng-ganteng 20 orang, 30 orang datang bergerombol. Begitu kita turun dari hotel, tangkap tangan kita, dibawa ke satu tempat, ada supra hamparan panjang. Sudah itu makanan minuman lengkap tersedia di sana. Kita dibawa ke situ, tidak dilepas lagi tangan. Setelah berbuka makan minum, selesai sholat maghrib, itu makanan masih banyak. Maka disiapkan yang namanya kantong kresek yang jumbo itu, masukin semua ke situ. Begitu sampai di hotel kita buka, ada di dalam itu kantong kresek, ada yang amplopnya 1.000 real, ada yang 2.000 real, ada yang 1.500 real. Karena orang sana di bulan suci Ramadan itu sedekah jor-joran hari-hari selama 1 bulan. Mengingat Ramadan itu bulan yang sangat agung, atau disebutkan bulan 1000 bulan, yang lipat ganda pahalanya itu tadi bighairi hisab, yang jumlah pahalanya tidak dihitung-hitung lagi. Nah hadirin rahimakumullah, ya Rasul, kulluna lanadijuhu, tidak semua kami bisa sedekah jor-joran ya Rasul, tidak semua kami bisa. Kalau begitu kata baginda Rasul, tasaddaq bima qalla au kasur, bersedekahlah hari-hari. Jadi kalau Ramadan 30 hari, tanggal 1, tanggal 2 sampai akhir, hari-hari kita senantiasa bersedekah. Kami tidak mampu banyak, hanya 1 dus aqua. Besok sedekah lagi sepiring korma, besok sedekah lagi gorengan. Walaupun tidak banyak, tapi nilainya kalau 1 bulan itu hari-hari bersedekah, betapa banyaknya itu. 1 bulan senantiasa penuh dengan sedekah. Wahai Abu Hurairah, kata baginda Rasul, sedikit dengan ikhlas itu cukup buatmu, karena akan dilipat gandakan begitu besar. Sedikit apalagi banyak ikhlas. Sedikit ikhlas. Nah hadirin rahimakumullah, alangkah beruntungnya orang-orang yang dititipkan rezeki besar ataupun kecil, tapi waktu-waktu yang dilaluinya itu senantiasa setiap hari mengeluarkan infak sedekah. Ketimbang kita jadi konglomerat, 1 tahun sedekah 1 triliun satu kali, tapi itu 360 hari, 360 hari dikurang 1, sisanya tidak ada nilai sedekah.
Sekali lagi, tasaddaq bima qalla au kasur. Bersedekahlah baik sedikit ataupun banyak. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib kan punya uang 4 dinar itu, 1 dinar bersedekah siang hari, 1 dinar malam hari, 1 dinar terang-terangan, 1 dinar sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu suka begitu? Pernah? Nah, hadirin rahimakumullah. Sekarang ini khusus para wanita. Ada ibu-ibu? Ada. Ya Rasul, kami para wanita di bulan suci Ramadan memberikan servis yang memuaskan kepada suami-suami kami. Entah di sumur, di kasur, di dapur. Contoh misalkan, contoh kecil. Bu, ibu, masih ada ibu-ibu? Halo. Kalau ibu-ibu diberikan uang belanja, uang dapur oleh suami ibu 50.000 rupiah. Terus suami ibu hobinya sate, sop, gulai. Bisakah ibu menyenangkan hati suami ibu dengan 50.000 rupiah menyediakan itu? Tekor katanya Pak. Itu. Repot wanita solihah. Bu, saya kasih tip nih. Itu istri saya yang solehah di rumah bisa 50.000. Saya kasih duit 50.000, maka pagi-pagi ada tukang sayur dorong tuh, dia cegat, dia borong tahu 50.000, maka dia bikin sate tahu, gulai tahu, sop tahu. Lah memang duitnya nggak cukup, jangan bikin repot wanita solihah. Ini gambaran saja, memang hobinya suaminya tahu. Maka menjelang buka puasa, hidangkan tahu. Begitu pulang tarawih, suguhkan lagi tuh tahu. Nanti sahur, berikan lagi tuh tahu. Muntah-muntah suami ibu. Nah ya Rasul, berapa besar upah kami menyenangkan dan memberikan servis kepada suami-suami kami di bulan suci Ramadan? Kata baginda Rasul, wa ma min imra'atin, tidak ada seorang istri tatlubu ridho zaujiha, berusaha menyenangkan hati para suaminya di Ramadan, di bulan suci Ramadan, illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah, kecuali para istri mendapatkan pahala besar seperti pahala yang didapat oleh Bunda Maryam dan Bunda Asiyah. Ibu-ibu kenal Bunda Maryam dan Bunda Asiyah? Gimana kenalannya? Itu Bunda Maryam dan Bunda Asiyah kalau diceritakan berat perjuangannya, itu luar biasa. Ini hanya menyuguhkan tahu aja kepada para suami, mendapatkan pahala besar seperti itu. Nah ya Rasul, kami masih punya ayah, punya ibu. Ada bapak ibu nih yang masih punya ayah, ibu, lengkap. Kami masih punya orang tua. Saya mau tanya sebelumnya, bapak ibu orang tua ada berapa? Ada berapa orang tua? 4. Ada berapa orang tua? 4. Bu, ibu orang tua ada berapa, Bu? Orang tua itu ada 3. Catat. 1, man waladaka, orang yang melahirkanmu. Ayah, ibu itu orang tua. Ayah, ibu. Yang kedua, man tajawwazta bintaha, orang yang engkau nikahi putranya atau putrinya. Ayah mertua, ibu itu hakikatnya ayah kita dan ibu kita. Gak boleh dibeda-bedakan. Yang ketiga, man allamaka, orang yang mendidik dan mengajarmu dari mulai TPA sampai universitas, itu adalah guru kita, orang tua kita, orang tua ketiga. Bapak-bapak pernah nggak menjelang Ramadan, ibu-ibu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ada apa? Nah, ini ayah saya datang ke sini sengaja, ini saya bawa 1 karung beras, ini gula merah 5 kilo, gula pasir 5 kilo, ini kormanya 5 kilo, ini sajadahnya, ini baju kokohnya,
ini parfumnya, ini selendangnya, ini sandalnya. Yang terakhir, ini amplopnya 10 juta. Pernah Bapak Ibu begitu? Pernah? Coba kalau Pak Ustadz, guru-guru ini, muridnya semua datang, bawaannya seperti itu. Pasti bulan Syawal buka minimarket. Ya Rasul, gimana kami menjelang bulan suci Ramadan menyiapkan sandang, pangan, papan buat kedua orang tua kami? Itu berapa banyak upah yang kami dapat ya Rasul? Nah hadirin, luar biasa ini. Kata baginda Rasul, man barra walidayhi fi Ramadan, barang siapa memenuhi, menyantuni, menyayangi dan menghormati, berbaik kepada orang tuanya, maka yanalu nadrallahi ta'ala birrahmah, Allah akan banjiri hujan kasih sayang. Kalau orang yang dibanjiri rahmat kasih sayang jauh berbeda dengan orang yang dibanjiri laknat. Artinya orang itu akan sukses besar, karirnya, usahanya, kedudukannya, apapun. Kunci sukses setelah jenjang pendidikan kita tinggi. Maka ini perlu kita ajarkan, perlu kita catat dan perlu kita garis bawahi. Kita tularkan kepada anak cucu kita, generasi yang akan datang. Kita pesan benar-benar. Nah, setelah jenjang pendidikanmu tinggi, gelarmu profesor, doktor, insinyur, SPD, PPD, Metro Mini, truk, gandengan, masih ada PPD. Kalau kamu ingin sukses besar, jangan berani-berani kamu menghormati, ngelunjak kepada orang tua. Harus berbakti. Kunci sukses. Pertama, akan Allah berikan sukses besar. Ya Rasul, apa hanya sekedar sukses besar? Kami menyayangi, menghormati orang tua kami. Yang kedua, kata baginda Rasul, wa ana kafilun fil jannah, aku yang menjamin orang yang berbakti kepada orang tuanya, aku yang menjamin akan memasukkannya ke dalam surga. Luar biasa dapat jaminan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantas ridha Rob, sukanya Allah, cintanya Allah, fi ridol walidain, ada pada ridhonya kedua orang tua. Sebaliknya wahsuhtur Rob, bencinya Allah, pisuhtil walidain, itu ada terletak pada bencinya kedua orang tua. Nah hadirin rahimakumullah, betapa beruntungnya bagi orang-orang yang masih memiliki kedua orang tua. Kita sayangi, kita hormati, kita cukupi kebutuhan sandang, papan, dan pangannya. Sudah jam 6. Cukup? Masih ada yang mau bertanya? Atau cukupkan sampai di sini? Nah hadirin rahimakumullah, terakhir mari sama kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus buat kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, agar mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Redaksi kata-katanya itu Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina. Kita ulangi 4 kali bareng semuanya. Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina. Ampuni dosa kami
ayah ibu kami, ampuni dosa kami, ayah ibu kami, sayangi mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari azab neraka. Rabbana ighfir lana wali walidaina, Rabbana ighfir lana wali walidaina, Rabbana ighfir lana wali walidaina, Rabbana ighfir lana wali walidaina. Selagi mereka ada, kami berpura-pura, setelah tiada, hidup terasa hampa. Sayangi mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari azab neraka. Rabbana ighfir lana wali walidaina, Rabbana ighfir lana wali walidaina, Rabbana ighfir lana wali walidaina, Rabbana ighfir lana wali walidaina. Wa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan hasanan thayyiba wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Agar sempurnanya majelis ini, mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.